Kon, Agis boleh cari di apa namanya, apa, di browse, tulis aja emoticon. Di Rolls yang mana? Yang warna biru di atas. Itu di atas. Mana? Ya, all corpses nih. Cari tulis emoticon ya, judulnya. Di sini. Emoticon. Nah, ini emoticon madness nih. Start course. Ini Pak. Ya, klik yang atas programmer cilik. Nah, ini hari ini kita akan bermain bersama emoji ya. Emoji itu apa sih? Kayak smile, senyum-senyum ya. Cuman Kayak kalau mainin emoji happy, sedih. emoji happy tuh. Ini nggak jauh di sini. Emoji happy, emoji sedih, gitu, emoji nangis ya. Nah, tapi emojinya kita bikin dalam bentuk ketikan ya. Jadi bukan kayak gambar gitu ya. Nah, kalau ini dulu tuh kayak zaman Mama masih kecil, Miss Fitri masih kecil, masih sekolah, mungkin pernah ngerasain emoji yang di HP tuh yang masih yang kayak gini ya, yang senyumnya tuh kalau kalau ngasih senyum tuh kayak gini. Kalau ngasih nangis tuh sedih kayak gini. Nah, ini Oh kadang iya, kebalik ya. sering kayak gitu. Kalau misalnya ngasih muka melet gini. Ya, ini ngeliatnya dari samping ya, dari miring gitu ya. Nah, ini apa namanya emoji zaman dulu ya. Nah, terus kalau misalnya udah apa pas udah agak udah menikah kayaknya deh. Udah ya. Udah ya senyum-senyumnya kayak gitu betul. Agis tahu ya. Tahu, Agis namanya pakai itu, cuman ganti-ganti terus tiap kali. Iya betul kayak gitu ya. Jadi kan bukan pakai gambar ya, tapi pakai karakter-karakter di keyboard ya, karakter-karakter ketikan terus kita bikin kayak gitu. Iya betul kayak gitu. Ya, muka kayak gitu. Nah, kurang lebih nanti kita akan bikin ketikan yang seperti itu ya, guys ya. Kebayang ya? Oke, kita jalanin dulu ini Hello World. Kalau Miss Fitri punya cara semangat tuh kayak gini nih, muka semangat. Semangat. Ceritanya tangannya merdeka gitu. Hello World. Nah, sekarang disuruhnya ganti jadi hi ya, hello world-nya kayak kemarin. Agis bikin jadi hi. Ya, soalnya ya. Di printnya diganti jadi hello world jadi hi. Oh, print dulu ya. Di sini nih. Mesinnya diganti ya, jadi hi. Ganti. Hai. Ini hi-nya nih. Hai. Hai. Ya, oke, sip ya. Oke, lanjut. Emojinya biasanya gini. Sekarang kasih jadi senyum tadi tuh, senyum kayak gini nih. Twing. Nah, ya. Emoji senyum. Emoji Ya. Bleh. Bleh. Kalau lagi apa? Kalau muka kacamata yang kacamata keren tuh kayak gini. Baru tahu lagi. Kalau yang muka lagi seneng banget, senyumnya tuh senyum lebar, ya, lagi happy banget senyumnya kayak gini. Nah, pakai huruf B. Ya. Keren. Nanti Agis Sekarang di nama Agis Zoom. bikin jadi yang smile. Salah.
Oh, yang set. Oke, sip. Oke, lanjut. Print. Yeah, the style ya. Oke, next. Lucu. Oke, sekarang Agis coba kayak tadi ngeprint hello world ya. Nah, coba Agis udah bisa kan ngeprint? Print hello world. Nah, jangan pakai spasi, jangan lupa jangan pakai spasi. Hello-nya pakai koma ya. Hello, koma, world. Nggak pakai titik ya. World-nya tanda seru ya. World. Hello, world. W-nya harus besar. Ada spasi ya di setelahnya koma ya. Kok jadi aneh sih? Ya, tanda seru. Tanda serunya dulu. Sebelum tutup kutip ada tanda seru. Oh, salah. Ini spasi tanda seru. Nah, tanda seru aja. Oke, sip. Jalanin. Terus Sekarang bintangin. kan ya. Dijalanin terus di bintang. Hello world. Oke, sip. Sip. On the first try. Bisa ya, lanjut. Oke, sekarang apa tuh? Kita pakai ya ini kayak kemarin ya, bikin nama ya. What is your name? Nanti dia ngeprint nama ya. Nah, ini sama kayak kemarin ya, si Eliza bisa panggil-panggil kita ya. Bisa juga gini, Oke, lanjut Kak. aja. Yuk. Bisa juga gini. Apa tuh? Oh iya, senyumnya lebar. Iya, bisa kayak gitu juga benar. Nah, udah. Lanjut, kita next. Tunggu. Dadah. What's your name, Grok? What's your name, Agis? Belum. Ini jam berapa? Ini kata mama udah. Jam berapa ini emang? Marah ibu banget. Ini jam 3 emang. Kan setengah 3. Belum jam 3. Aduh, ngomong baik kan mama. Apa, Mah? Mah? Ya? Enggak bentar. Mah? Kenapa? Lanjut, Agis. Ya bentar. Oke, ini. Udah tadi. Udah mulai belum? Apa? Fighter? Udah. Oh, dia tadi. Dikirain saya start, tapi ngomongnya apa? Enggak, lanjut tadi belum lagi. Jangan lupa kan diri apa? Udah. Name-nya diganti ya. Nggak usah, itu mah printnya kan dia dalam bentuk variabel kayak kemarin kan, variabelnya di print. Jadi jangan diganti ya, karena ini kita ngeprint variabel ya. Gerak. Ya, dah. Sip, lanjut aja. Gerak kan nama AI tau.
Nah, cara multiple things ya. Bisa pakai hello name, hello Agis, hello Grok. Nah, caranya kita menggabungkannya pakai koma ya. Kayak kemarin udah ada belum ada ya? Nah, jadi kayak gini ya. Hello, hello kan kata-kata dari kita nih, koma sama name ya. Jadi ada berbagai macam cara menggabungkan kata-kata. Kalau kemarin Agis pakai tambah. Ya enggak, yang kayak tambah sama dengan spasi kayak gitu ya. Kalau kita pakai koma, otomatis dia udah ada spasi, tapi kalau kita pakainya tambah, harus dikasih spasi sendiri. Bedanya gitu. Jadi kalau misalnya jadi ada 2 cara. Kalau kita print hello ya, print hello tambah, itu harus sengaja kita kasih spasi. Ini Miss Fitri kasih spasi nih. Ya, ini Miss Fitri kasih spasi. Ya, ini bukannya sengaja dikosongin, tapi emang ini spasinya ya. Jadi ini kalau kita pakainya adalah tambah hello spasi tambah name. Nah, kalau misalnya kita pakai koma, bisa juga. Kalau pakai koma nggak perlu pakai spasi lagi. Jadi cukup hello, nah ini nempel ya, langsung ya, koma name. Nah, hasilnya akan sama pakai kayak gini. Ya, jadi kalau misalnya dinamain, kita masukin inputnya adalah Grok, maka dia akan hello Grok. Ya, sama hasilnya. Gitu, ada spasinya. Ya, paham bedanya, Agis? Ada yang mau ditanyain dulu bagian ini? Nggak ada. Nah ya, oke, sip, kita lanjut. Oke. Oke, coba Agis nih soalnya sama kayak tadi nih. Nah, coba Agis bikin sendiri gimana jadi caranya tadi. Harus kita bikin variabel lu tadi gimana coba Agis boleh ngeliat yang ini sama persis sama yang sebelumnya ya. Gimana tadi caranya? Tadi caranya. Harus apa dulu tadi? Coba Agis lihat sambil lihat sebelah. Nah, name sama dengan input ya, kasih gitu dulu ya. Kan nggak ada warna ininya ya. Kenapa? Ada warnanya. Tuh. Mana nih kemana? Kejauhan Agis. Ya, Agis. Ini kok nggak warna ungu ya inputnya. Belum ada yang warna ungu. Input. Agis salah tulis. Input.
Harusnya apa? In. Input. In pakai N. Nah, udah ungu ya. Terus gimana? Terus bawahnya sama kayak tadi, coba print kayak tadi yang sebelumnya, lihat lagi caranya ngeprintnya gimana. Ya. Kok hilang? Kok hilang? Ctrl Z, coba. Ctrl Z. Bisa nggak lagi? Ya udah, ketik lagi. Nah, itu bisa tuh. Hello gerak ya. Nah, jangan disambung. Gimana coba lihat yang sebelumnya tadi. Hello-nya nggak boleh digabung sama gopnya ya. Karena nanti soal berikutnya kan dia harus bisa ngomong Frodo. Hello Frodo. Tuh, yang berikutnya dia harus bisa ngomong Frodo. Berarti gimana dong? Lihat sebelumnya lagi, Agis. Di mana? Hello-nya bukan hello. Coba lihat sebelumnya lagi, Agis. Lihat lagi dong. Lihat sebelumnya lagi. Mana printnya? Coba mana nge-print? Mana bagian nge-print? Printnya gimana tadi tuh? Print. Hello, name. Kamu belum merah itu. Banyak banget spesialitas. Udah nggak apa-apa, abang juga udah makan. Udah nggak apa-apa yang itu. Bagi lagi. Ya udah ya, udah bang lagi. Namanya harus pakai kutip. Gimana tadi ya? Lagi sebelumnya coba lihat lagi. Coba diperhatiin lagi. Ini jam 3.00 Agis mau langsung live ya. Soalnya Agis langsung ada kelas. Iya, jam 3 habis kita juga ada kelas lain kok. Ya, jadi kita sampai jam 3 ya. Nah, gini Agis ya, hello. Hello-nya di dalam kutip ya. Nah, terus habis itu pakai komanya di luar kutip. Name-nya juga di luar kutip. Ya, jadi jangan Maksudnya di dalam, nggak boleh berwarna kutip. Gimana Gis? Coba. maksudnya gimana? Hello kutip. Hah?
Guys, di-select dulu semuanya baru bisa di-copy ya. Di-blok dulu dianya sampai warna biru-biru gitu. Ctrl C ya. Lah, kok itu sih? Cariin bekas Oh, baru di-blok dulu. Jangan ditarik ya. Maksudnya jangan dilepas. bekas Agis. Ctrl F. Ih, gimana tadi caranya? Print, hello, kutip-kutipnya dulu, habis itu koma, baru name. Bentar. Nah, kutipnya harus tutup dulu. Kutipnya harus ditutup di mana? Koma. Nah, baru name, tutup kurung. Tes ya. Agis tes pakai nama Grok, harus bisa Hello Grok. Agis tes pakai Hello Frodo, harus bisa ngomong Frodo ya, Hello Frodo. Fred name-nya diganti jadi Grok. Apa? Name-nya diganti jadi Grok. Iya, name-nya diganti. Enggak, ini enggak usah. Agis jalanin aja. Di-run dulu ya. Coba Agis run, terus Agis cek udah bener nggak jawabannya. Kalau dia dipanggilnya Grok, dia bakalan bilang Hello Grok. Kalau dia dipanggil Frodo, nanti dia bakalan bilang Hello Frodo gitu. Nah, coba enter. Apa nih? Agis run dulu, terus di enter. Yay, bisa. Nah, ada yang kurang ya? Oh, ada yang kurang Agis ya? Berarti harus ada komanya di dalam hello juga ya? Iya. Di sini di hello-nya dikasih koma juga nih. Nah, terus ini di belakang yang tanda tanya harus ada spasi ya, berarti ya. Nih, komanya ada 2 ya, Agis. Komanya ada 2. Komanya ada 2. Hello, ya, hello, koma, tutup, koma lagi. Koma lagi, ya. Nah, terus di sini di belakang tanda tanya ada spasi ya. Karena dia tadi kan Agis ngasih spasi sendiri. Harus Spasi apaan? Maksudnya spasi? Kan enggak ini. Ya udah kok gini. ya bisa nge-spasi ya. Bentar, nanti. Sorry.
Iya, kasih spasi udah, Gis. Kasih spasi. Di belakang tanda tanya ada spasi ya. Di belakang tanda tanyanya, di belakang tanda tanya. Oh, Agis harus stop dulu ya. Tadi di stop dulu sebentar. Habis itu baru dikasih spasi di belakang tanda tanya. Di belakang tanda tanyanya ya, di situ. Bukan di depannya, di belakangnya. Di belakang itu artinya di sebelah kanannya. Oke, sip. Coba dites ya. Kalau dipanggil Grok, hello, what's your name, Grok? Nanti dia bilang, hello, Grok. Kalau dipanggil Frodo, dia bilang, hello, Frodo. Coba udah bisa belum? Lagi. Nanti dah. Iya. Mungkin lagi. Lagi. Nah. Terus ini. Ya, udah bisa hello, Groknya. Oke. Sip, udah berhasil ya. 30 menit lagi. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita kenalan sama angka. Ya. Di sini kalau kita masukin angka A sama angka B. Jadi ada dua angka, ada dua variabel yang berbeda. Kalau dia dimasukin, kenapa dia nanti pas kita ngeprint A tambah B bukan malah jadi 5 tambah 6, tapi malah jadi 56. Ya. Jadi kan kalau misalnya 5 tambah 6 kan harusnya kan dia jawabannya 11 gitu ya. Tapi karena dia itu adalah tulisan ya, kita kenal teks ya namanya ya. Karena dia teks, maka dia kalau di print A tambah B jadinya sebelahan. Kayak kemarin Agis bikin hello name jadinya nempel gitu kalau nggak pakai spasi ya. Nah, harus jadi sama seperti ini nih, sama seperti yang di bawahnya. Artinya yang 5 ini sama 6 ini sama kayak gini. Ada kutipnya. Walaupun padahal kita nulisnya nggak pakai kutip ya. Kita tuh tulisnya nggak pakai kutip. Tapi pas kita ngeprint gini sama nih. Tuh ya, 56, 56. Nah, sedangkan kita maunya 5 tambah 6 jadi 11. Nah, artinya sama kayak yang di bawahnya contohnya. Ya, ketika kita bikin 5 tambah 6 tanpa kutip, maka dia kayak bikin tambah-tambahan beneran. 5 tambah 6 sama dengan 11. Nah, ya jadi gimana ya caranya supaya kalau kita bikin input, dia bisa jadi hasilnya 11 nih, bukan 56. Ini nggak boleh nih. Harusnya nggak boleh begini nih. Yang bener harusnya begini. Ya, gitu ya. Paham ya, Agis ya maksudnya ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjutin lagi. Tes dulu, Kak. Ya. Jadi kita maunya supaya dia bisa ngeprint angka 11 nantinya. Kalau kita bikin 5 tambah 6 sama dengan 11. 2 tambah 3 sama dengan 5. Maunya kayak gitu ya. Nggak mau yang jadi malah jadi nempel 23, apa 56. Maunya kayak gitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Next. Sebentar. Agis mana? Agisnya next lagi yuk. Klik dong. Nah, caranya ternyata kalau kita input biasa, nanti itu jadinya 56, kayak gitu, 56. Harus pakai INT depannya. In. Ya, input. Nah, itu apa sih artinya? Itu artinya integer. Integer. Nah, integer itu adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat atau angka.
bilangan bulat atau angka. Jadi, kita perlu merubah huruf yang tadi, yang teks 5 tadi, teks yang biasa menjadi sebuah angka. Ya, numbers aren't words katanya. Angka bukan kata-kata. Nah, jadi kita harus mengubah dia menjadi sebuah angka dengan cara pakai INT. Kita sampai Ya. sini kan kita sampai sini. Sampai selesai jam 3 ya. Agis bisanya selesai sampai mana ya? Oke, kita coba Agis ya. Yuk, coba dites dulu. Nah, sekarang Agis boleh masukin angka berapa aja terserah ya. Yang 7, terus enter, 6, oke enter. 6, 7. Pasti dari Roblox. Terus? Angka berapa lagi? Oke, 98. Oke, 69. Nah, sekarang jadinya jadinya angka 67 tambah 69 sama dengan 136. Kalau kita tidak pakai in kayak tadi, nanti dia jadinya gini, 67, 69. Nah, 6, 7, 6, 9. Nah, ya, nanti jadinya kayak gitu kalau Agis nggak pakai INT. Ya, tadi kan yang kayak contoh tadi nggak ada INT-nya tuh. Cuman input doang kayak gini langsung. Maka dia akan nge-print-nya nanti jadi 6, 7, 6, 9. Padahal maunya Agis 6, 7 tambah 6, 9, jadinya 136. Maka dia harus pakai apa tadi? Harus dikasih apa depannya? Int, ya. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya dulu? Ada yang bingung kenapa dia beda, Miss, jawabannya? Bisa paham, Agis? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Mana tadi yang sebelumnya? Mana? Ini ya? Mana sebelumnya? Nah, dari sebuah angka, kita bisa menjumlahkan, mengurangi, mengali, dan membagi, ya. Nah, tanda tambah biasa ya, tambah itu kayak gini, ya. Tanda kurang juga biasa, ya, tanda kurang. Tanda kali pakai bintang. Nah, kalau di Scratch dulu juga sama ya, kalian itu ada bintang ya. Bintang itu maksudnya kali ya. Biasanya kan kalau kita nulis misalnya, Agis sudah belajar perkalian belum di sekolah? Udah lebih dari perkalian. Nah, 2 kali 2 sama dengan, kita kalau nulis Jabar. 2 kali 2 sama dengan, tapi kalau di Python nulisnya 2 bintang 2. Ya. 2 bintang 2 sama dengan, ya. Bedanya gitu ya, itu namanya perkalian ya. Jadi kalau di coding tidak pakai huruf X untuk perkalian, tapi pakainya bintang. Terus kalau yang tanda kayak gini, tanda miring, garis miring, ini pembagian ya. Misalnya 10 dibagi 2. Nah, ini kalau kita nulis seperti ini atau 10 ada juga yang nulisnya misalnya 10 dibagi itu tandanya begini ya, kalau di kalkulator. Taruh. Dibagi 2 gitu ya. Nah, kalau di Python kita nulisnya 10 pakai garis miring. Ya, itu bedanya ya. Itu ya guys ya, paham ya untuk simbol perkalian sama pembagian bedanya kalau di kita sama yang sama coding kayak apa ya. Nah, di sini kita mau ngapain sih? Di sini kita mau memperkalikan antara lebar dengan tinggi. Jadi kayak bikin rectangle. Rectangle tuh apa bahasa Inggrisnya artinya? Rectangle. Rectangle itu artinya persegi panjang, ya. Nah, kita mau ngitung berapa ya luasnya persegi panjang? Di sini diketahui tingginya 4, di sini diketahui panjangnya 10. Nah, berapakah luasnya? Pertanyaannya gitu. Nah, dikasih tahu rumusnya ternyata untuk perkalian luas itu adalah 10 dikali 4 gitu ya. Jadi, kita kalikan di sini area sama dengan height-nya itu 4 ya. Width-nya itu 10. Jadi nanti dia bakalan bikin angkanya 40.
ya. Jadi kalau kita ngeprint di sini hasilnya kayak gini. The area of this rectangle is 40 ya, is 40. Kayak gitu ya. Caranya ngeprintnya kayak gini tadi ya. Pakai kutip, terus dikomain, terus nama variabelnya. Variabelnya yang ini. Ya. Nah, terus sekarang ini ada pertanyaan lagi. Kita mau punya strawberry pack. Pack itu apa sih? Pack itu maksudnya kantong. Ada kantong isinya strawberry nih. Banyak isinya. Nah, ditanya, berapa strawberry dalam satu kantong? Oh, ada 10 misalnya. Oh, ternyata di sini ada 5 ya. Ada 5 katanya, ya. Ada berapa banyak kantongnya? How many packs? Ada berapa banyak kantongnya? Oh, kantongnya ada 5. Masing-masing kantong isinya tadi 5 strawberry ya. Nih ada berapa kantongnya? Oh, ada 8 katanya. Tuh ada 8, banyak banget tuh Miss Fitri baru bikin 4 nih, ya, baru bikin 4. Nih 1 berarti baru berapa nih? 5 ya. 5 lagi. Ada 6 kantong. Ada 7 kantong. Nah, banyak banget stroberinya ya. Ada 8 kantong. Nah, ya ada 8 kantong. Masing-masing kantong isinya 5 stroberi, katanya gitu, ya. Jadi berapa semua stroberinya? Oh, banyak banget hitungnya. Kalau kita ngitung kan satu persatu nih, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kayak gitu. Capek ngitungnya. Nah, di sini sama dia kita pakai rumus, ya. Jumlah kantong dikali sama isi kantongnya. Isi stroberinya berapa? Jadi ada 8 berapa tadi? 8 kantong dikali sama 5 stroberi. 8 dikali 5 itu hasilnya adalah 40. Ya, jadi kita nggak perlu ngitungin satu-satu ya, karena kalau kita ngitungin satu-satu kita harus ngitung gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ah, capek banget ya. Ya, Agis Tuh ya. pakai tangan. Apa? Kalau Agis pakai tangan caranya. Iya, harus pakai tangan ya. Satu-satu ngitungnya capek ya. Nah, kalau kita bisa pakai coding langsung jadi Maksudnya ngitungnya. kayak tangan kita kan 10 Heeh, jari. Nah, misalnya heeh. dikali 5 kali 8. Nah, Tangannya tuh 8, terus kayak betul dihafal ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, Tuh, bisa pakai 35, gitu ya. 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ya, betul. Bisa pakai cara seperti itu ya. Tapi kan kalau kita pakai tangan kan juga lama ya. Agis kan harus satu-satu gitu ya. Nah, makanya di sini dengan kita pakai coding, kita bisa langsung memperkalikan ini dengan cepat. Gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Ada yang mau ditanyain dulu bagian yang ini, Agis? Enggak. Ya, oke, kita lanjut. Lanjut, Agis. Next. Klik nextnya, Agis, di atas mana? Ya. Panas hati aja, Nextnya. Ya, klik next ya. Nah, sekarang kita mau ngeprint lagi ya. Tadi kan kita kan pakai kata-kata ya. AB AB. Nah, kayak pola AB AB gitu ya. Nah, kalau kita ngeprint nanti dia jadinya AB AB nempel kayak gini. Ya. Nah, kalau kita pakai perkalian gimana? Coba Agis tes nih. Jadinya kayak apa nih masing-masing, coba Agis run. Oh ya, kalau kita pakai perkalian nanti jadi AB 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 AB. Ya, kayak gitu ya. Kalau kalian bisa 5 kali atau AB kali 5 sama aja ya. Nah, tapi kalau pengurangan di sini kenapa ya error ya? AB kurang BC sama dengan error. Kenapa? Karena di AB tidak ada BC. Ya.
AB dikurangin BC nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena di huruf AB-nya nggak ada si BC. Kecuali kalau Agis bilangnya nulisnya ABC dikurang BC, maka nanti BC-nya di sini dihapus, maka tinggal A. Coba Agis bikin ABC kurang BC, nanti tinggal A doang. Apa? Coba yang paling bawah Agis bikin ABC. Coba jadinya yang di paling bawah jadi ABC. ABC kurang BC. Ya, ABC di sini ABC. Ah, coba Agis jalanin. Jadi ABC dikurang BC hasilnya apa? Apa kata dia hasilnya? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Oh, string ternyata tidak bisa ya. Ya, karena dia kata-kata nggak bisa ya dikurangin ya. Kalau angka baru bisa dikurangin ya. Gitu ya. Pengurangan kita pakai apa tulisan harus dalam bentuk angka. Oke, next kita lanjut. Ya, lanjutnya bikin latihannya, Agis. Agis harus pakai input number ya. Ada. Jadi gimana nih? Kita bikin dulu variabel number. Number sama dengan pakai integer ya, int input dalam kurung enggak gitu, sama dengan int dalam kurung int pakai huruf T dalam kurung buka kurung input tulis input salah tulis nih input pakai n kurung lagi buka kurung ya bukan tutup ya. Nah tulis enter a number pakai kutip ya kutip enter a number titik 2 spasi tutup kutip. Coba tulis lagi enter a number-nya mana? Enter ini. Kutipnya gimana? Kutip itu bukan satu-satu, kutip. Oh. Tanda kutip. Ini namanya ya. Nah, enter a number. Enter a number. Enter a number. Enter a number pakai spasi di belakang kutipnya. Di depan tanda ini tanda titik 2-nya kasih spasi di sini. Kasih spasi dulu baru tutup kutip, Agis. Agis, kasih spasi dulu. Spasi. Di sini spasinya di sini. Nih di pertengahannya. Number. Bukan situ sebelahnya. Di pertengahan antara titik 2 sama kutip. Nah, terus kurungnya 2 kali tutupnya ya. Kenapa ada 2? Karena untuk yang ini 1, yang ini 1. Jadi ada 2 ya tutupnya. Di belakang kutip Agis kasih tutup kurung 2. Nah, ini spasinya dihapus aja nih, nggak bisa ada spasi. Ini.
Nah, ya. Jadi kenapa tutupnya ada 2? Karena kita ada 2 ya. Ini buka kurung 1, ini buka kurung 2 ya. Jadi ada 2 kurung. Oke, sekarang ini harus pakai perkalian ya, Agis ya. Nah, dia mau ngeprint bentuk hati, love ya. Ya, kita ke bawah, Agis, kita ngeprint bawahnya, yuk. Tulis ke bawahnya, enter, print. Mana? Balikin dulu. Nah, kita print ya. Print. Astagfirullahaladzim, ya Allah Rahman. Print. Nah, pakai kutip, bentuk hati, kutip, bentuk hati, ya. Tanda angka 3, terus kutip, tutupnya, tutup kutip, dikali pakai bintang ya, bintang itu di atas angka 8. Bintang number, terus diturun, tutup kurung. Dah, oke. Kita coba di run. Coba dijalanin ya. Nah, coba masukin angka 3. Nanti dia bakalan ngeprint hatinya, love-nya jadi 3. Ya, hatinya jadi 3. Tuh, ya. Bagus ya, kayak gitu ya. Jadi kalau nanti kita ngeprintnya 1, dia bakalan ngeprint 1. Kurang lebih kayak gitu. Oh my god, lucu banget. Oke, ini submit dulu ya. Kita sampai sini dulu lagi sih ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Join di Discord. Ya. Nah, ya jadi ternyata bakal nyoba 5, 2, 18 hati. Gimana tuh bakalan banyak banget. Level up, solve 3 problems. Nah, ya. Nah, jadi coba Miss Fitri mau tanya lagi gimana caranya supaya oke, perkalian tadi gambarnya apa? Perkalian bentuknya apa, Gis? Bintang. Kalian bentuknya apa? Tanda silang atau bintang? Bintang. Bintang, betul ya. Kalau kita mau nanyanya dalam bentuk angka harus dikasih apa tadi? Nanya tapi pakai angka. Apa? Pakai INT. Apa? Pakai apa? INT. INT ya. Oke, sip ya. Jangan dilupain ya bagian 2. Itu pelajaran hari ini ya. Ada INT sama bisa pakai bintang ya. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Cukup? Nggak ada. Saya. Oke, kalau gitu sampai sini kita tutup lagi dengan baca doa, Agis. Alhamdulillahirabbil